selamat pagi, Mbak. Oh, selamat pagi. Maaf. Saya mau tanya. Gimana? Halo. Halo. Gini loh, kan dulu saya kan pernah di Hong Kong. Ya. Tahu pulang 2013 lah. Siap. Tapi pulang saya itu, saya pernah ngeberi kontrak, karena kan saya pulang nikah. Terus kalau sekarang mau ke situ, masalah enggak, Ce? Ya enggak lah. Di imigrasi enggak ada masalah? Masalah itu kalau sampai nyuri. Oh, tidak. Kan nikah dong. Terus kalau orang Jawa kan apa itu tanggal itu loh, kayak bulan itu kan kalau tidak bisa diganti, jadinya saya itu pulangnya kemarin ngeberi kontrak gitu, belum habis kontrak saya minta pulang. Enggak apa-apa. Oh, seperti itu. Terus mau tanya sekarang potongannya berapa ya, Ce? Sampean Koko apa proses. Cece ya ini? Saya cowok, Mbak. Wong ganteng sak dunia, Mbak. Oh, maaf. Kira Cece. Enggak apa-apa, ini asistennya. Oke. Jadi Sekarang potongannya berapa kok? nah, kalau potongan Heeh. kita 2.300 sampai 2.800. 2.800 setiap bulannya itu kok. 2.300 sampai 2.800 tergantung ya di PT-nya. Iya. Tergantung data juga, tergantung seperti data. Maksudnya kan ada yang KTP-nya nggak sama, ya kan? Belum punya paspor, kayak gitu loh, Mbak. Namanya beda, kayak gitu kan pasti masalah toh. Nah, iya. itu selama 6 bulan. Apa kok yang 4 bulan? 6. Oh, 6 bulan? Yoi. Berarti sama kayak dulu ya? Ya begitulah ceritanya. Oh, Ya. terus gini kok, kan saya pertama kali kan keluar negeri kan dulu kan belum umurnya kan belum cukup, Terus? maksudnya dituakan lah, terus tahunnya itu diganti. Terus? Gak masalah ya kok? Ya gak kalau masalah. masuk ke situ lagi. Gak masalah, masalahnya kan bengkak potongan. Tapi gitu nggak sampai melebihi 28 sih. Gak, maksudku kalau saya datang terus baru datang kayak gitu ya, terus langsung masuk imigrasi, berarti ndak ada masalah gitu loh, Mbak. Sing saya Dengerin saya, pertanyakan dengerin. pertanyaan-tanya. Ya, sampean dengerin. Sampean nggak pernah nonton kontenku soalnya. Sampean nggak tahu YouTubeku. Nggak pernah, ya Nah. bener. Ini lokasi temanku yang ada di Hongkong yang kasih tahu aku. Betul. Saya jarang. Makanya karena sampean banyak pertanyaan seperti itu dan sampean pun belum tahu saya, kan kayak gitu tuh kan. Ya kan? Makanya habis ini saya kasih tahu semuanya, terus sampean juga tonton channel saya. Biar sampean belajar, biar sampean nggak takut, khawatir, bingung, mumet dasi, kan kayak gitu tuh kan. Jadi proses ya, sekali lagi proses itu kan ada 2 negara, Indonesia dan Hong Kong. Oke. Nah, yang jadi patokan dalam keberangkatan sampean supaya tidak ada masalah di negara tujuan, misalnya di Hong Kong, berarti datanya harus disamakan dan disesuaikan dengan KTP Hong Kong. Iya, ya. Kalau sampean tadi udah bilang perbedaannya dengan KTP Hong Kong kan adalah tahun. Ya sudah, nanti itu dibetulkan sama di PT. Nah, setelah sampean kirim data ke saya, misalnya nih sampean jadi proses dengan saya nggak ngerti kan nanti di luar sampean mau jadi apa enggak setelah saya memberikan penjelasan. Setelah sampean berproses dengan saya kan pasti di biodata dan ditanyain sembarang kalir ABCD bla 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 bla. Oke? Begitu ada majikan yang cocok, majikan otomatis sampean ditanya paspornya ada enggak? Jawabannya misalnya nih, jawabannya paspornya mati. Oke. Berarti kan harus bikin lagi nih kan. Nah, sampean bikin paspor itu kan pasti dibutuhkan KTP, KK, ya kan? Ijazah, ya kan? Buku nikah dan ABCD kepentingannya apa. Nah, itu kan diurus sama PT.
karena PT kepingin paspornya sama dengan ID Hong Kong, otomatis kan harus ditata dan diatur. Oke. Nah, di situ ngimpact di bayarnya. Oke, setelah jadi paspor, otomatis paspor nggak dikasih ke sampean. Oh ya, bikin paspornya disesuaikan daerah yang dekat sampean. Taruhlah di mana misalnya Blitar apa Kediri. Ya dari situ yang ada koneksi sama si PT. Oh sampean ke pasporannya ke sini saja gitu kan. Begitu sampean pasporan kan otomatis paspor nggak sampean pegang setelah selesai semua. Langsung kirim ke Jakarta ke PT. Nah setelah diproses di PT ya kan majikan oke kan tanda tangan otomatis kita bikin paspor ya kan udah semuanya. Visa turun. Tapi sebelum visa turun kan pastinya ada interview dulu sebelum tadi bikin paspor. Ya kan? Nah, kalau lama tidak ada interview berarti kan saingannya akeh gitu kan? Iya. Nah, sampean boleh cari-cari di tempat yang lain, nggak ada masalah, no problem, ya kan ibaratnya. Kalau sampean di saya, sampean sabar nunggu begitu ada majikan, wawancara, cocok, ya sudah urus paspor diberesin, visa turun, baru sampean berangkat ke PT. Seperti itu ya kok. Ya itu kalau X bahasa Kantonisnya sampean masih oke kan? Ya bisa lah, masih ingat lah. Mama teh apa oke? Apa siu-siu? Tuh hai tuh gei lah, ketak lah. Foto. Nah jadi yang pertama itu seperti itu Mbak. Nah saya bilang kan otomatis kalau namanya juga proses itu kayak gitu, apalagi data sampean kan tidak sama. Di PT manapun itu mesti umek gitu. Tapi saya cuman bisa membantu supaya potongan nggak sampai di 3.000 karena gajinya cuman 4.730 kan kayak gitu. Iya. Terus kalau interview kayak gitu kita harus bilang pernah ngeberi kontrak apa tidak gitu, perlu ndak kok? Iya kan kalau dia tanya dijawab saja. Jujur gitu ditanya gitu enggak masalah nanti. Ya terserah sampean jujur dan enggak itu kan terserah sampean buat menurut saya. Lah nanti enggak maksudnya nanti turunnya visa itu bermasalah apa tidak kalau saya tidak jujur saya pernah ngeberi kontrak gitu nantinya. Ya, sekarang kan gini nih Mbak. Sampean bilang bermasalah atau tidak, ya. Sampean tak tanya saja hidup itu enak jujur apa enak ngapusi? Ya enak jujur. Nah, gitu loh Mbak. Lu satkong mah. Nah, jadi jangan sampai tanya ke saya harus jujur atau ngapusi. Sesuai dengan keyakinan dalam hidup sampean itu luwih enak jujur apa enggak kan gitu. Enak tapi dong. Tapi biasanya masalah enggak kok. Loh, sekarang gini loh saya kasih tahu Mbak sekali lagi. Masalah dan tidak masalah. Kalau sampean orangnya jujur itu kan enak. Lah kalau gitu. Nah, kalau sampean kepingin dengan nggak ada masalah ternyata sampean nggak jujur, ya misalnya dan berhasil, oke, sampean bisa simpan itu. Kalau sampean tidak ada perasaan berdosa kan nggak ada masalah. Tapi apapun itu ketika kita tidak jujur ada dampaknya nggak? Oh ya itu pas, ya yang saya takutkan itu kok. Lah terus dua lagi yang saya takutkan nanti lama gitu loh. Duh. Mbak, sekali lagi kalau sampean sudah interview ya kan, terus sampean terus majikan cocok, majikan itu bayar duit. Kalau majikan bayar duit, otomatis sampean segera diterbangkan kan gitu. Iya kok, lupa mah muka nih. Nah, sampai lupa. Nah, kalau sampean makanya dengerin saya ngomong dan tonton konten saya sekali lagi nanti tak share linknya Sandro Jabrik. Jadi di saat sampean ibaratnya sudah naruh data ternyata kok gak dipanggil-panggil, itu artinya kan sampean tahu majikan belum ada yang interest. Nah, kan kayak gitu tuh Mbak. Ya. Jadi sekali lagi PT ini adalah pihak ketiga. Nah kalau sampean justru punya teman di Hong Kong bisa bawa majikan sendiri, sudah omong-omongan sama majikan sendiri, itu yang enak. Lebih cepat. Ya dong, ya nggak lebih cepat itu setidaknya sampean kan sudah bawa majikan sendiri. Perjalanannya.
sampean bisa bawa majikan sendiri. Lah apa meneh majikane wis duwe agent. Majikane kon kontak ya. agene kontak PT-ne, sampean dikongkon moro nang PT-ne, kan gitu toh. Oke. Nah, jadi ceritanya itu seperti itu Mbak proses sekarang itu. Kalau X itu nggak perlu harus belajar. Jangkrik kok keren ngono Mbak. Halo. Iya, jangkrik kok keren. Omahe sampean tuwen nang damai nang sawah. Bisa niki kok rumahnya. Pedalaman kok. Maaf. Enggak. Saya seneng kalau yang rumah kayak gitu. Hongkong enggak kayak gitu soalnya. Ya situ kan kota atau enggak ada jangkrik di situ. Kok di desa banyak sini. Ya makanya kan kok tenang gitu kan, enggak ada berisik, disewantai Iya. gitu. Ngono kok kayak pengen nang Hongkong kan gitu. Di rumah apa ya? Lah, di rumah buat usaha susah loh kok. Susah buat makan cukup alhamdulillah, tapi kan kalau kita mau nabung kan susah tuh di rumah. Terus sementara biaya hidup kan anak juga nantinya juga sekolah, terus setiap hari pengeluaran, tidak ada pemasukan. Mumet dah saya. Ya dulu kan kemarin itu pulang wis sudah ini ya, sudah lama merantau mau istirahat. Makanya disyukuri kerja di rumah lah. Sekarang Nggak cukup. ekonomi sulit, Elit. sulit sekali. Jadi sampean berapa tahun di Hongkong? 2008 kok sampai 2013. 2008 sampai 2013 terus sudah. Terus ke Malaysia saya diajak suami saya ke Hongkong lagi tidak boleh. Makanya saya beri kontrak. Dulu jadi majikan saya sebelum finish kontrak mau tanda tangan lagi suruh nambah lah. Kan orang rumah suruh pulang. Terus katanya kalau sudah nikah kan tidak boleh lama-lama. Maksudnya tidak boleh jauh toh dari suami gitu loh. Godaannya banyak gitu loh. Lah saya ya nurut orang rumah lah. Ya nurut suami juga. Iya gitu. bener. Ya sekarang juga nurut aja. Sekarang apa suaminya yang nyuruh ke Hongkong? Kan enggak no? Enggak, saya sendiri. Nah, suaminya boleh. Boleh lah. Nah, nanti kalau suaminya di gondol rayap gimana? Biar dosa yang tahu sendiri toko. Yakin? Yakin, sudah saya serahkan semua. Niat. Aku tuh gini loh Mbak, kalau orang-orang pengen merantau memperbaiki nasib ya kan, begitu berangkat ke Hongkong dan ternyata berhasil ya. Terus begitu balik lagi terus tak ceritani, Mas bojoku tak tinggal nang Hongkong di gondol karo rayap. Nah kayak gitu tuh loh yang rasanya itu ketika enggak lah, kok insya Allah tidak lah. Kita sama-sama dijaga lah di sana ya. Kita kerja baik-baik. Ya syukur. Jaga, ya jaga baik-baik. Sama-sama berusaha lah. Ya makanya karena sampean memang nggak pernah nonton konten saya. Nek sampean nonton konten saya, lumrah saya ngomong kayak gitu. Saya yang curhat ke saya kan kayak gitu. Mas. Iya pernah kok kemarin ki sak berbetan di mana ya, di TikTok apa di mana toh. Katanya itu loh, cecenya yang telepon sama Cece katanya hamil. Ada yang hamil itu loh sama katanya. Orang lah hamil aku hamil sama Bangladesh. Kok emang Hongkong ada cewek bisa hamil sama siapa kan gitu toh. Terus loh sama kaburan juga kata. Loh emang Hongkong ada, les tahu saya itu dulu kan enggak ada toh kok cewek kaburan. Iya sampean. Jarang lah. Iya berarti sampean orang baik-baik. Ya enggak tahu lah itu kan saya enggak pernah neko-neko lah. Alhamdulillah saya enggak neko-neko lah. Yang penting saya lihat kerja gitu aja. Nah, terus gitu. Itu kan telepon sama Cece nih. Ya kok bener Hongkong aku gitu. Terus teman saya itu ngasih nomor Mbak Yuli sama saya. Terus saya kan chat pagi tadi. Terus ya tanya-tanya gini. Terus saya buka-buka di Facebook itu. Loh kok banyak tiba kontennya gitu. Tapi hanya satu lah, itu saja yang aku cari. Apa benar kemarin ya aku lihat orang ini gitu. Gitu loh, aku ya baru tahu itu katanya temanku lo udah rame itu. Saya kan enggak pernah lihat HP lah, namanya orang desa. Iya. Makanya nanti nonton ya sekali lagi buat belajar.
Dan nanti kasih linknya aku. ya, dan Hong Kong semakin hari semakin ruwet Mbak, semakin mumet. Ya nggak Ruwetnya apa-apa. gimana? Kenapa? Ruwetnya gimana? Ya tiba-tiba di interminate suruh pulang. Aduh, masa toko dulu kan juga gitu juga. Terus kok dengar-dengar kok baru datang 2 hari langsung bisa libur ya kok? Yes. Dulu saya ndak ada loh kok kayak gitu. Nunggu 3 bulan kan? Iya, majikannya masih kasihan lah. Kamu kan belum punya uang, kamu tidak usah libur gitu ya. Kita nurut aja gitu. Kok sekarang dengar-dengar kok? Nah, baru besok datang sampai 2 hari nurut ya sudah situ libur loh. gak perai setahun. Kan Covid, Kaget saya. kan habis Covid kemarin kan Mbak, berubah semua dunia ini. Gitu ya. Makanya saking tenangnya di Indonesia, di Saya nggak desa, tahu. nggak apa-apa. Jadi kayak Oke. gitu Mbak. Ada lagi wis Oke. sekarang yang mau sampai tanya ya tak jawab. Nggak ada kok, dan saya bilang terima kasih atas infonya. Terus nanti aku kasih link biar saya bisa Boleh. nonton. Siap. Oke. Oke. Terima kasih kok ya. Yo Selamat Mbak. malam. Yo selamat malam. Bye bye. Assalamualaikum. Buat teman-teman semuanya, banyak orang-orang menjadikan Hong Kong sebagai sumber pengharapan. Dan sekali lagi tidak semua berhasil dengan baik dan benar. Tapi setiap kesuksesan itu harus dibutuhkan sebuah pengorbanan. Jadi apapun yang akan dikorbankan, saya harapkan teman-teman sudah sangat yakin dan sudah sangat sadar dan sudah sangat siap. Bagi saya itu saja. Selalu sehat buat kalian semuanya. Semoga saya bisa tetap memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sehat selalu. See you the next video. Bye bye.